Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba melanjutkan video kita yang sudah berhenti sampai part 2 yang berjudul analisa saham yang masih murah per April 2024. Nah, analisa ini saya buat di market situasi sudah tutup ya karena libur panjang ya. Ini tanggal 7 April 2024. Sekarang kita lihat saham yang mau kita analisa, yakni dari sektor perbankan. Nama sahamnya adalah BDM. Nah, BDMN. Jadi dari sektor finance ada 3 saham untuk part 3 ini. Saham yang masih murah saya anggap yaitu salah satunya Bank Danamon ini. Pertama kita lihat dulu kode sahamnya BDMN, nama sahamnya Bank Danamon Indonesia Tbk. Kalau kita lihat grafik harganya dalam 5 tahun terakhir, di tahun-tahun 2019 dia pernah sempat harganya di 8 ribuan ya. Tapi setelah itu tiba-tiba turun sampai per hari ini dia terus stabil di kisaran 2000 sampai 3 ribuan. Bank Danamon. Dari tahun 2020 pasca Covid itu dia terus stabil di antara 2000 atau 3 ribuan. Gak pernah lagi balik ke harga tertingginya di 8 ribuan gitu. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kan? Kalau orang yang beli 5 tahun terakhir dia sudah rugi 70% ini. Kalau masih di holdnya sampai hari ini. Gawat ini. Itu kenapa kita tidak menganjurkan untuk membeli suatu saham di harga tertingginya gitu atau di harga mahalnya gitu. Karena kalau kita lihat 2019 itu pasti valuasinya mahal tuh. Misalnya kita lihat berapa price to book value atau per di tahun tersebut. Coba kita lihat saham BDM. Nah, ini dari 2016, 17, 16, 17 naik terus dia kan. Dari mulai sinilah titiknya nih yang dia jatuh bangun nih 2016 Desember. Nah, jadi artinya dari 2017 awal dia naik sampai pucuknya di April 2019. Nah, kalau kita menganalisa Maret ini ya, April lah kita katakan 5 April 2019. Artinya kita masih pakai laporan keuangan tahun 2018 kan. Nah, rupanya hancur dia. Berarti kalau dia jatuhnya itu dari April 2019 ini sampai ke sini, itu artinya laporan keuangan 2019 kuartal 1 tidak sesuai harapan gitu. Nah, dia itu mahalnya pasti valuasinya dari 2017-an ini. Coba kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat valuasi Bank Danamon dari 2017 ke 2018. 2017 1,72 PBV-nya, 2018 1,76, 2019 pun terbilang masih mahal nih. 0,86. Mahal banget ya. Ini 2017 sama 18 ini. Nah, pertanyaannya kenapa 2017 sama 18 bisa naik sebegitunya? Coba kita lihat labanya. Apa yang membuat mereka bisa terbang sampai sebegitunya gitu kan? Alasan fundamentalnya apa? Nah, kalau kita lihat di sini 2016 laba bersih mereka itu 2,7 triliun. 2018 meningkat menjadi 3,8 dan 2018 meningkat jadi 4,1 triliun. 2019 meningkat lagi 4,2 triliun. Setelah itu baru hancur mereka di 2020, 21, 22 bangkit lagi, 23 bangkit lagi gitu. Nah, sementara harga sahamnya flat terus nih kan. Pertama kita baca dulu profilnya. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, kegiatan usaha Danamon adalah di bidang perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan. Biasalah ya, basic bank lah, bisnisnya gitu.
Ya, tapi dia dari anak perusahaan itu ada yang terkenal namanya PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Pasti kalian tahu lah Adira Finance ya, yang jasa leasing kredit motor atau mobil gitu. Nah, yang membackup Bank Danamon ini adalah yang punya sahamnya itu adalah sini. Iya. Nah, yang punya langsung sahamnya itu adalah ini, Movebank Ltd secara langsung dan tidak langsung. Dia menguasai 92%. Nah, Movebank ini adalah bank asing kawan-kawan kalau kalian tahu. Movebank ini adalah bank Jepang, gabungan dari Mitsubishi sama apa satu lagi tuh ya, lupa saya. Nah, Mitsubishi UFJ Financial Group adalah salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia dengan jaringan global yang mencakup sekitar 2000 lokasi di lebih dari 50%. Jadi Movebank ini salah satu bank terbesar di Jepang ya, bahkan bank terbesar di Jepang menurut saya dari segi ekuitas atau aset gitu. Nah, dialah yang menjadi pemilik dari Bank Danamon ini gitu. Jadi swasta ini sebetulnya. Nah, mereka sudah listing sejak 1989, jadi sudah cukup lama bank ini. Presiden komisarisnya saat ini adalah Yasushi Itagaki, Bank Jepang itu sendiri, dan presiden direkturnya juga dari orang Jepang ini, dari namanya ketahuan ini, Daisuke Ejima. Sekarang kita lihat dari sisi laba, coba laba bersihnya ya, kita lihat nih selama 6 tahun terakhir. 2018 labanya 4,1, 19 4,2, 2020 turun, 2021 perlahan bangkit. Nah, 2020 ini wajar turun karena Covid ya. Tapi perlahan dia naik 1,6, 3,4, 3,6. Pasca Covid dia boleh perlahan-lahan gitu. Nih ya, pasca Covid. Tapi harganya belum mencerminkan proses kenaikan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau menurut saya, satu, Bank Danamon ini bank swasta kan. Jadi orang itu lebih tertarik sama saham-saham bank swasta yang memberikan dividen yang lebih besar gitu. Seperti Bank CIMB Niaga. Dia kan itu kemarin dijual di bawah harga wajar juga kan. Di 1000-an sempat lama dia. Kemudian sekarang udah 2000 gitu. Kenapa? Karena perolehan kenaikan labanya itu lebih fantastis gitu ketimbang dari Bank Danamon ini sendiri. Baru Bank BCA ya buatlah, itu nggak ada lawan lagi lah kalau bank swasta kan. Sama satu lagi Bank OCBC NISP. Nah, itu bank swasta juga, tapi kenaikannya sudah kembali dia ke harga wajarnya. Kemarin sempat di 600 atau 700, sekarang udah 1300-an gitu kan. Nah, Bank Danamon ini harga wajarnya kalau kalian tahu itu sekitar 5.000-an. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Current book value per share 5.000 dihitung stoknya. 5.300, kita buatlah 5.000. Jadi dia belum kembali ke harga wajarnya. Kalau kita lihat secara perolehan laba, nah dia 2022 3,4, 2023 3,6, hanya naik sekitar 200 miliar gitu. Tidak terlalu fantastis gitu. Kita bandingkan sama Bank CIMB Niaga misalnya, bank swasta juga, BNGA gitu. Nah, BNGA tahun 2022 itu menghasilkan laba sekitar 5 triliun. 2023 6,5 triliun gitu. Jadi naik 1,5 triliun dia kan. Padahal dari 5 triliun loh dia naikannya. Itu cukup berat untuk naikkan ke cukup tingginya gitu. Coba kita lihat OCBC NISP. Nah, tahun 2022 labanya 3,3 triliun. Tahun 2023 labanya 4 triliun. Naik 700 miliar gitu kan. Jadi lebih tinggi lagi dari BDMN tadi. Nah, itu kenapa NISP sudah balik ke harga wajarnya, dan si BNGA juga gitu. Itu alasannya sih menurut saya. Labanya ini
kenaikan labanya ini tidak terlalu fantastis gitu. Baru labanya memang masih kecil gitu, 3,6 triliun gitu kan, untuk sekelas Bank Danamon yang udah beroperasi sejak 1989 tadi kan. Nah itu sih menurut saya. Kemudian selain dari sisi laba, kalau kita memang betul-betul melihat ke lapangan ya, kalau saya pribadi, jadi membedakan antara Bank Danamon, Bank CIMB Niaga itu memang saya melihatnya lebih aktif dan bergairah Bank CIMB Niaga ini gitu. Kantornya, produk-produknya lebih aktif mereka gitu, lebih dikenal masyarakat gitu sekarang daripada Bank Danamon ini gitu. Walaupun Bank Danamon ini saya rasa lebih lama ya kalau IPO-nya gitu. Itu yang fakta nyata di lapangan yang saya lihat. Nah kalau PE ratio-nya Bank Danamon 7,7 kali, price to book value-nya 0,55 kali. Jadi bank ini kita ngelihatnya sebetulnya lebih fokus ke book value-nya kan, PBV-nya. Jadi PBV-nya masih 0,55, ini masih menarik. Harga terendahnya di harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir yaitu 2.600 dan tertinggi 3.320. Jadi dia masih berjarak lah, dan dia sudah naik lah kalau dari harga terendahnya. Nah dia kemarin bagi dividen ini untuk tahun buku 2023 mereka bagi dividen sebesar Rp125, atau ini yieldnya sekitar 4-5% lah yang punya Danamon, dari 2.500 sampai dengan harga 2.900-an gitu. Itu sih menurut saya kenapa alasan saham Bank Danamon ini belum naik cukup signifikan atau kembali ke harga wajarnya, itu karena perolehan labanya itu gitu, peningkatannya terlalu sedikit. Jadi investor berpikir ya kalau kayak gitu bagus investasi di 4 bank besar itu aja kan, lebih jelas dia kenaikannya, lebih pasti, walaupun valuasinya memang udah nggak murah lagi gitu. Kemudian yang murah juga masih ada, kayak kemarin tuh kayak BNGS sama NSP gitu kan, lebih cepat lagi kenaikan labanya gitu. Dan betul ternyata harga sahamnya lebih diluan balik ke harga wajarnya daripada Bank Danamon ini gitu. Nah kalau harga sahamnya mau naik, menurut saya kuartal 1 2023 labanya itu harus tinggi gitu ya. Kalau ini laba 2023 3,6 triliun, mungkin laba kuartal 1 2024 itu ya harus 1 triliun minimal gitu, atau kalau mau lebih fantastis lagi 2 triliun gitu. Kalau laba kuartal 1 Bank Danamon 2 triliun, saya yakin harga sahamnya akan terbang gitu sih. Kalau kita lihat kuartal 1 2023 nya berapa nih? Nah, cuma 851 M kan. Kalau dia bisa buat minimal 1 triliun, berarti terjadi peningkatan kan. Apalagi kalau 2 triliun, wah itu pasti harga sahamnya terbang dan kemungkinan balik ke harga wajarnya di 5.000 ada. Gitu sih menurut saya untuk saham Bank Danamon ini. Tetapi apakah secara dia menembus filter kita sebagai dividend value investor? Iya. Kenapa? Karena satu, dia adalah saham yang diperdagangkan di valuasi yang murah, artinya di bawah harga wajarnya kan. Kalau harga wajarnya 5.000, berarti harga aman untuk masuk itu sekitar 3.300. Harga sahamnya hari ini 2.790, 2.800 lah katakan. Jadi masih bisa gitu kan. Kemudian dari sisi dividen, dia bagi dividen. Kenapa kita coba kita masukkan? Karena kalau kita katakan dividen bank 4% itu sudah lumayan kawan-kawan. Karena memang rata-rata bank itu bisa kasih dividen itu paling tinggi yieldnya mungkin sampai 7% atau 8% gitu. Ada yang 9-10%, tapi kita memang belinya pas sudah jauh-jauh hari gitu, pas di harga rendahnya gitu. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya buat saham Bank Danamon ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu
sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.